Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah agroklimatologi. Tema hari ini adalah mengenai atmosfer. Materi perkuliahan mata kuliah agroklimatologi, program studi agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada minggu ketiga ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi atmosfer dan struktur lapisannya, serta kandungan gas-gas yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Adapun bahan kajiannya adalah fungsi dari atmosfer, lapisan atmosfer, serta pengaruhnya pada permukaan bumi serta komposisi atmosfer. Bentuk pembelajarannya adalah menggunakan flipped classroom dan menggunakan daring. Berikut adalah kajian mengenai meteorologi dan klimatologi. Apa itu meteorologi? Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca, baik fisik dan kimia atmosfer pada suatu jangka, yaitu pada jangka pendek di suatu tempat tertentu, seperti wilayah-wilayah yang kecil, sehingga ilmu yang dipelajari adalah mengenai cuaca. Sedangkan klimatologi, apa itu klimatologi? Klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari keadaan iklim, rata-rata cuaca pada suatu periode. Dia menggunakan jangka panjang di suatu tempat tertentu pada suatu wilayah, maka dikategorikan sebagai iklim. Berikut topik bahasan hari ini adalah mengenai atmosfer. Apa itu atmosfer? Kita akan mempelajarinya lebih dalam. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap air atau gas, dan sapphira yang berartikan selimut atau selubung. Sehingga atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi dari permukaannya hingga luar angkasa, tersusun atas 78,09% nitrogen dan 20% oksigen dan unsur gas lainnya. Ketinggian atmosfer berada pada 0 sampai 560 km dari atas permukaan bumi dan bermassa 59 kali 1014 ton. Di sini kita bisa melihat lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama adalah eksosfer yang terjauh yaitu 10.000 km. Dan yang kedua adalah termosfer pada 690 km dan mesosfer pada 85 km, stratosfer pada 50 km, dan yang terakhir adalah troposfer antara 6 sampai 20 km. Nah, di sini kita bisa lihat lapisan-lapisan atmosfer itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 lapisan: eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Apa itu troposfer? Troposfer itu pada lapisan 6 sampai 18 km. Dia adalah lapisan terbawah, lapisan paling tipis, lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu dengan jarak 0 sampai 18 km di bawah permukaan laut. Temperaturnya makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian antara 0,6 derajat Celcius tiap 100 meter. Terjadi gejala cuaca atau fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Sebagian besar yaitu 80% massa atmosfer terdapat di lapisan troposfer. Puncaknya dibatasi oleh lapisan transisi yang disebut dengan tropopause sebelum lapisan troposfer. Nah, kita di sini pada lapisan yang kedua dari bawah yaitu stratosfer, dia antara 18 sampai 60 km. Lapisan atmosfer yang terdapat pada lapisan ozonosfer pada 35 km di atas permukaan laut. Kita harus tahu temperatur atau sifat udaranya kering karena tidak mengandung uap air dan dia berdebu.
Juga terdapat dua lapisan udara dengan sifat berbeda, yaitu isotermal antara 11 sampai 20 km di atas permukaan laut dengan temperatur tetap minus 60 derajat Celcius dan intervensi antara 20 hingga 60 km di atas permukaan laut dengan temperatur meningkat bila semakin tinggi. Puncaknya dibatasi oleh lapisan transisi yang disebut stratosfer sebelum lapisan menosfer. Berikutnya adalah mesosfer. Dia pada lapisan 50 antara 80 km. Nah, di sini adalah mesosfer. Temperaturnya sangat rendah, per 1000 meter turun menjadi 2,5 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Suhu posisi tertinggi adalah minus 90 derajat Celcius. Pada bagian mesosfer itu tidak mengalami sirkulasi dan turbulensi. Dan juga tempatnya penguraian oksigen menjadi atom. Dan puncaknya dibatasi oleh lapisan transisi yang kita sebut dengan mesopause sebelum lapisan termosfer. Berikutnya adalah lapisan kita mempelajari mengenai termosfer, yaitu pada 80 sampai 100 km, yang yaitu temperaturnya sangat tinggi. Di termosfer itu temperaturnya sangat tinggi, disebut juga lapisan panas atau hot layer, karena di antara 90 hingga 1000 derajat Celcius. Akibatnya molekul lapisan dapat mengabsorpsi atau menyerap energi surya. Dan juga sebagian molekul atau atom udara mengalami proses ionisasi. Nah, pada lapisan termosfer itu terdapat kemunculan aurora atau yang biasa kita sebut dengan pita cahaya warna-warni pada langit kutub utara dan selatan. Dan puncaknya berada di bawah lapisan exosfer. Berikutnya kita menuju pada lapisan atmosfer, yaitu ionosfer pada jarak 80 hingga 1500 km. Temperaturnya adalah 0 hingga lebih dari 70 derajat Celcius. Berfungsi sebagai penyebar gelombang radio. Di sini ada transmisi radio, di sini juga ada antena penerimanya. Jadi ionosfer itu berfungsi, dia menyebarkan gelombang radio dengan gelombang komunikasi lainnya. Ini kita dapat lihat pada gambar tersebut. Pada lapisan ionosfer itu terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E. Lapisan E itu Kennedy and Heaviside pada 100 hingga 200 km. Ada juga lapisan F, yaitu Appleton, antara 200 hingga 400 km. Dan lapisan atom itu antara 400 sampai 800 km. Di sini dapat dilihat perbedaan antara siang hari dan malam hari. Di situ terdapat penyebaran gelombang radio. Berikutnya kita masuk ke exosfer. Di sini lapisan exosfer itu tempat terjadinya gerakan atom secara tidak beraturan. Nah, diketahui juga lapisannya sangat panas. Di exosfer ini lapisannya sangat panas. Di situ juga merupakan ruang antar planet atau geostasioner atau angkasa luar. Nah, kita dapat lihat di gambar ini, di sini ada kegiatan angkasa luar. Di situ juga kandungan atmosfernya sangat rendah. Di situ juga terjadi gravitasinya sangat kecil. Di situ merupakan aktivitas-aktivitas yang ada di lapisan exosfer. Baik, pada perkuliahan hari ini, saya akan membagi tugas kelompok bagi adik-adik. Jadi hari ini mahasiswa diharapkan membagi dalam 3 kelompok grup. Masing-masing akan bekerja secara kelompok dengan membahas 3 materi. Jadi pertemuan kita minggu depan kita membahas, kita mengkaji ulang. Yang pertama,
pada kelompok pertama kita akan mempresentasikan dengan topik pertama dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Pada kelompok 2 akan membahas atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi, serta kelompok terakhir akan membahas tentang hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Baik, demikian perkuliahan hari ini mengenai atmosfer. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita membahas materi mengenai kalipta selekta cuaca dan iklim, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap tanaman yang ada di muka bumi ini. Kita presentasi lebih dahulu, maka setelahnya kita akan masuk pada topik berikutnya. Demikian perkuliahan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.